Siapa yang puasa di sehari di bulan Rajab dapat sekian, 2 hari dapat sekian, 3 hari dapat sekian, 7 hari dibukakan 7 pintu surga, 8 hari dibebaskan di 8 pintu neraka. Masya Allah, itu hadisnya palsu. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Perhatikan kalimatnya Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Inna iddatash syuhuri indallah, sungguh jumlah bilangan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 12 syahran fi kitabillah, jumlahnya ditetapkan 12 bulan dalam setahun dan telah tetap ketentuannya dalam kitabullah. Jadi Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran setahun itu ada 12 bulan. Saya ulang ya, setahun ada 12 bulan. Bahkan ditegaskan yauma khalaqas samawati wal ard, itu sudah ditetapkan sejak bumi dan langit diciptakan. Tapi yang penting untuk kita, dari 12 bulan ini minha arba'atul hurum, ada 4 bulan yang disebut langsung sebagai bulan hurum dalam Al-Quran ini. Jamak dari kata haram. Haram berarti sesuatu yang harus ditinggalkan, dijauhi, ditanggalkan, melahirkan resiko yang buruk tidak hanya saat di dunia, tapi bisa melahirkan dosa yang dibawa sampai ke akhirat. Jika dijamakkan kalimat haram ini, maka dia berubah menjadi hurum. Jamak menunjuk pada bentuk banyak, tidak hanya 1 atau 2. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang disifati oleh Allah langsung dalam Al-Quran sebagai bulan-bulan yang dituntut kita untuk mulai meninggalkan yang haram, menanggalkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah, menjauhi segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati-hati, bulan-bulan ini disifati kemudian dengan 2 sifat setelah mengungkapkan nama atau 4 bulan tadi, arba'atun hurum. Nanti kita lihat tafsirnya di hadis Nabi. Sifat pertama, dzalika ad-dinul qayyim. Inilah kemudian kata Allah yang diterangkan sebagai ketentuan agama yang lurus, yang benar, ya. Din itu Islam. Tidak disebutkan kalimat din dalam Al-Quran yang hak kecuali menunjuk kepada Islam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'indallahi Islam. Kan? Jadi dzalika ad-din, itulah ketentuan dalam Islam. Al-qayyim. Qayyim itu tidak disebutkan dalam bahasa kecuali menunjuk kepada sesuatu yang lurus, yang tidak menyimpang. Ya, jadi benar, tidak ada penyimpangan di situ. Jadi artinya apa? Ini ingin memberikan kesan kepada kita, kalau ada orang-orang yang melanggar ketentuan di sini, seakan-akan ada yang menyimpang dalam keislamannya, ada yang tidak tepat. Ya. Di orang Islam itu ketika disebutkan oleh Allah, tinggalkan, dia tinggalkan. Lakukan, dia kerjakan. Nah, ada ketentuan dalam Islam, hal-hal yang dilarang nggak boleh dikerjakan, khususnya terutama jangan sampai itu terjadi di bulan-bulan ini. Jadi kalau ada yang mengerjakan larangan dari ayat ini, melanggar ketentuan ayat ini, seakan-akan ada isyarat yang halus sekali tapi tajam. Dia sedang ada penyimpangan dalam agamanya, sedang bengkok, ya, tidak tepat apa yang dia kerjakan itu. Apa di antara yang harus kita lakukan? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sampai banyak berbuat zalim di bulan-bulan ini. Ya, perbuatan zalim itu perbuatan yang tidak pada tempatnya, yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama, bulan ini kemudian diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 3197. Baik. Dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu diterangkan kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di makna, perhatikan kalimatnya, as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan hurum. Yang tadi saya jelaskan. Thalatha mutawaliyat. Ya, 4 bulan ini 3 urutannya berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan pertama. Wa Rajabun Mudhar ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumada, yang keenam wa Sya'ban bulan ke-8. Maka di bulan ini adalah bulan evaluasi, bulan untuk melihat dan bulan untuk menjauhi maksiat. Dan di antara rumusnya untuk bisa meninggalkan maksiat, lawan dari maksiat
itu adalah ketaatan, takwa. Maka para ulama menyarankan kepada kita, jika masuk ke bulan ini, maka hendaklah kita mulai meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan takwa itu jika dinaikkan, maka keburukan akan mudah ditekan. Ya. Demikian disampaikan misalnya, ya, menurut pandangan para ulama kita dari kalangan sahabat sampai tabi'in sampai ke kita. Ya. Misal ada pernyataan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kemudian ada dari kalangan ulama setelahnya, ada Al-Hasan Al-Basri, ada Ats-Tsauri. Ya, beliau menyampaikan pesan-pesan kepada kita. Bahkan dinukil kemudian oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 207. Ya, beliau menyampaikan kalau sudah tiba ke masa bulan-bulan ini, maka para alim ini, para salafus saleh, para ulama ini, maka mulai mengevaluasi diri mereka, menghindari dari maksiat, kemudian mulai meningkatkan ibadah mereka sebagai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meningkatkan salatnya, ya, Masya Allah. Ada yang meningkatkan bacaan Al-Qur'annya. Ada yang bahkan memulai dengan puasanya. Ya, Anda boleh menunaikan puasa, tapi tidak harus bersandar pada hadis yang bermasalah. Ya, karena di antara puasa yang dicintai oleh Rasulullah SAW selain Ramadan, itu adalah puasa di bulan-bulan Al-Haram. Silakan puasa di Dzulqa'dah, di Dzulhijjah pada waktu yang tidak dilarang. Kemudian di Al-Muharram, termasuk di bulan Rajab ini. Ya, silahkan perbanyak supaya nanti ada kebiasaan sebelum sampai di bulan Ramadan. Ya, Anda boleh yang belum puasa, belum puasa, silahkan mulai dengan Seninnya. Ya, kalau sudah silahkan tambah dengan Kamisnya. Lakukan Ayyamul Bidnya, atau Anda mulai puasa daun, silahkan. Nggak ada masalah di sini. Tapi jangan sandarkan itu kepada hadis yang tidak ada ketentuannya. Ya, semacam ada kalimat menyampaikan, wah, siapa yang puasa di sehari di bulan Rajab dapat sekian, 2 hari dapat sekian, 3 hari dapat sekian, 7 hari dibukakan 7 pintu surga, 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Masya Allah, itu hadisnya palsu. Ya, bukan cuma palsu sebetulnya, palsu banget. Palsu banget, karena di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan, gitu ya. Baik, jadi yang demikian kita tidak gunakan, tapi bukan berarti salah puasa di bulan Rajab. Ya, karena ada ketentuan umumnya untuk bisa menghidupkan bulan-bulan Al-Haram ini untuk berpuasa. Jadi di sini kita harus tempatkan secara adil. Jangan sampai penilaian Anda kepada hadis palsu menjadikan Anda melarang ibadah yang ada ketentuannya. Jelas ya? Baik, tapi jangan juga Anda semangat menunaikan ibadah dengan sandaran hadis yang salah dan akan berdampak kepada ibadahnya di situ. Jelas ya? Halo, jelas? Baik, alhamdulillah. Kalau sudah jelas, maka tinggal dipraktekkan oleh kita semua. Ya, dan para ulama menyampaikan, mohon maaf, orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan ini, hati-hati, orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan ini, matanya sengaja memandang yang salah, telinganya dengar yang dilarang, lisannya mudah mengucapkan kalimat yang tidak dibenarkan, jemarinya mudah menuliskan hal yang tidak disukai, dan seterusnya, maka dosanya 2 kali lipat dibanding hari biasa. Ya, kalau pengen silahkan aja. Ya. Kalau sudah merasa mendapat kapling di surga, sudah merasa mendapatkan orang yang dinilai baik oleh Allah, lantas Anda mudah bermaksiat di bulan ini, berarti ini menunjukkan ada yang salah dalam diri Anda.